Hey guys, kembali lagi di Kasih Movie. Hari ini gue akan membawakan alur cerita film yang diambil dari kisah nyata yang berjudul Braveheart. Film Braveheart ini kisahnya sangat menarik guys, dan sayang banget untuk dilewatkan. Bahkan film ini memiliki rating di atas 8 bintang. Nah, tanpa banyak penjelasan lagi, langsung saja kalian simak alur cerita film berikut ini. Di tahun 1280 Masehi, Raja Skotlandia Alexander III meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang pewaris tahta. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Raja Inggris Edward Locksack untuk menyerbu dan menaklukkan Skotlandia. Namun para bangsawan Skotlandia tidak terima sehingga terjadi pertumpahan darah untuk memperebutkan tahta kerajaan. Untuk menyudahi perang yang berkepanjangan, Edward mengundang para bangsawan Skotlandia ke suatu tempat dengan tujuan negosiasi. Tapi nyatanya mereka justru dibunuh secara tidak manusiawi. Malcolm Bellet adalah seorang petani yang datang memeriksa hasil negosiasi para bangsawan. Tapi dia justru dikejutkan oleh puluhan mayat para bangsawan yang sudah mati digantung secara mengenaskan. Bahkan pemandangan itu juga tak sengaja dilihat oleh putra keduanya yang masih kecil, yaitu William Bellet. Melihat kekejaman Edward membuat para penduduk desa menjadi murka, maka mereka memutuskan untuk ikut terjun ke medan perang. William yang masih kecil kini harus tinggal seorang diri setelah ayah dan kakaknya ikut dalam pertempuran itu. Dan setelah lama menunggu, bukan berita kemenangan yang datang, namun jenazah dari ayah dan kakaknya yang telah kembali pulang. Tak berselang lama setelah upacara pemakaman, paman William yang bernama Argyll tiba-tiba datang mengunjungi. William yang masih dalam keadaan berduka, tentu belum bisa melupakan kepergian orang yang dia sayangi. Maka, Argyll memutuskan untuk melatih dan mendidiknya agar kelak dia bisa menjadi orang yang berguna dengan membawanya berkeliling Eropa. Beberapa tahun kemudian, Raja Inggris menikahkan anaknya dengan anak saingannya, yaitu Raja Perancis. Karena pada saat itu di Eropa gejolak perang telah membara, sehingga aliansi sangatlah diperlukan. Dan Edward di saat itu juga masih kesulitan menguasai Skotlandia. Walau sudah mendudukinya, tapi masih sulit untuk menaklukkannya, dikarenakan masih adanya para pejuang Skotlandia yang menimbulkan pemberontakan. Maka, untuk memudahkan penaklukan, Edward menggunakan peraturan lama dengan menerapkan peraturan prima nocta, yaitu memperbolehkan bangsawan mereka bercocok tanam dengan wanita dari bawahannya atau bangsa yang dijajah, terutama di malam pertama saat bawahannya mereka menikah nanti. Maka dengan begitu, rakyat keturunan dari Skotlandia akan menghilang dengan sendirinya. Di saat yang sama, William sudah kembali ke desa setelah menjalani masa pelatihannya dan tumbuh menjadi orang dewasa. Di desa pada saat itu juga sedang diselimuti kegembiraan karena merayakan sebuah acara pesta pernikahan. William pun juga turut bergabung dalam perayaan itu. Selain bertemu dengan sahabat masa kecilnya Hamish, dia juga jatuh cinta kepada teman masa kecilnya yang bernama Murron McClonagh. Namun suasana kegembiraan itu tidak bertahan lama setelah kedatangan seorang bangsawan Inggris yang mengklaim mempunyai hak prima nocta. Lantas bangsawan itu membawa pengantin wanita dengan paksa, dan sang pengantin pria tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa pasrah. Di sore hari saat hujan sedang turun, William mendatangi kediaman Murron untuk mengajaknya jalan-jalan. Walau hal itu ditentang oleh kedua orang tuanya, tapi Murron tetap nekat dan langsung pergi dengan William. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka berdua memiliki rasa cinta yang dalam. Tetapi walaupun begitu, mereka tidak langsung melakukan cocok tanam di tengah-tengah hutan. Keesokan paginya, ayah Murron datang menemuinya. Awalnya William mengira bahwa dia akan terkena sebuah masalah. Tapi ternyata, dia justru diajak ke tempat pertemuan rahasia para pejuang Skotlandia. Namun, William menolak ajakan itu. Di saat kedua orang tuanya sedang rapat, William membawa Murron pergi untuk melamarnya secara diam-diam. Lalu pada malam harinya, kedua sepasang kekasih itu menikah dan disahkan oleh seorang pendeta. Setelah resmi menjadi suami istri, kedua pengantin baru itu pun melakukan cocok tanam di dalam hutan, atau lebih tepatnya berada di pinggir sungai. Sebenarnya hari-hari yang mereka jalani setelah menikah memang sangat membahagiakan. Namun bagi bangsa yang terjajah, kebahagiaan seperti itu tidaklah berlangsung lama. Di saat Murron sedang menyiapkan kebutuhan, ada salah seorang tentara yang terpikat oleh kecantikannya, sehingga hal itu menimbulkan aksi tanam paksa. Tapi untunglah di saat tanam paksa sedang berlangsung, William datang menyelamatkan. Lalu mereka berdua berpencar dan berjanji bertemu di tengah hutan.
Namun saat William telah sampai di tempat tujuan, Muron tak kunjung juga datang. Dan ternyata itu semua karena Muron telah ditangkap dan dieksekusi di depan umum. William yang sadar akan hal itu datang seorang diri untuk membalaskan dendam. Tapi siapa sangka, aksi nekat darinya membuat semua penduduk desa datang untuk membantu. Pemberontakan dari warga desa membuat tentara Inggris yang menjaga tempat itu terdesak. Belum lagi aksi luar biasa yang dilakukan oleh William, yang membuat tentara Inggris tewas semua. Setelah kalah bertahun-tahun, akhirnya Skotlandia memiliki kemenangan manis dalam pertempuran di desa itu, dan sekaligus membuat semua warga desa kagum akan kehebatan William. Di malam hari, saat masih dalam keadaan berduka, puluhan warga desa sebelah datang untuk bergabung dalam pemberontakan. Pada awalnya, William menyuruh mereka untuk kembali agar tidak terlibat dengan masalah yang mereka buat. Namun sayangnya mereka tetap nekat dan bersikeras untuk berjuang bersama. Keesokan paginya, William memimpin kelompok untuk menyerang pos jaga tentara Inggris. Dalam penyerangan itu, mereka berhasil merebutnya dengan mudah. Setelah kemenangan didapatkan, William mengampuni sisa tentara yang masih hidup, lalu menyuruh mereka pulang dan menyampaikan kepada raja mereka bahwa Skotlandia telah merdeka. Kabar bahwa William memulai pemberontakan telah sampai ke telinga Edward. Dia lalu segera memerintahkan anaknya untuk memadamkan api pemberontakan dengan cara apapun, selagi dirinya pergi ke Perancis untuk mempererat persekutuan. Kabar pemberontakan itu juga telah menyebar luas ke seluruh Skotlandia. Setelah legendanya menyebar, ratusan orang Skotlandia dari berbagai klan sekitarnya bergabung dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Aksi heroik dari William juga sampai ke telinga seorang calon raja Skotlandia yang bernama Robert the Bruce. Robert sebenarnya sangat kagum atas aksi pemberani dari William, yang hanya seorang petani biasa namun memiliki kemampuan layaknya seorang jenderal. Dia sebenarnya juga ingin bergabung dalam pemberontakan itu, tapi ayahnya menyarankan untuk tidak ikut campur, agar Edward tetap bisa memberinya gelar bangsawan, asalkan selalu patuh pada pemerintahan Inggris. Dan itu semua dikarenakan Edward merupakan raja Inggris yang paling kejam dalam sejarah, sehingga peluang untuk menang sangatlah kecil. Putri Isabel adalah korban pernikahan politik hubungan aliansi antara Perancis dan Inggris. Begitu mendengar William memulai pemberontakan setelah kekasihnya tewas, dia sangat kagum akan besarnya cinta yang dimiliki oleh William. Sebab Isabel tidak pernah merasakan yang namanya cinta setelah menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Di samping itu, dari hari ke hari, orang yang bergabung dalam pemberontakan terus bertambah. Bahkan orang dari Irlandia juga turut bergabung dalam pemberontakan itu. Pada saat sedang berburu di hutan, ada salah seorang yang baru masuk bergabung dengan William, mencoba untuk membunuhnya. Tapi untunglah, dia diselamatkan oleh orang yang baru juga bergabung, dan orang itu tidak lain adalah orang Irlandia. Di sore hari menjelang matahari terbenam, pembawa pesan membawa kabar bahwa Inggris akan datang menyerang. Tapi di sisi lain, ribuan rakyat Skotlandia turut hadir untuk membela tanah air mereka, dan dikomandani oleh beberapa bangsawan Skotlandia. Keesokan harinya, di sebuah lahan luas, ribuan orang Skotlandia hadir untuk mengikuti pertempuran. Namun semangat juang mereka langsung turun begitu melihat banyaknya pasukan Inggris dengan jumlah 3:1 dengan pasukan mereka. Selain itu, di pasukan Inggris juga terdapat 300 pasukan berkuda yang tak dapat dikalahkan selama 2 abad. Tentu moral dari rakyat Skotlandia langsung hilang dan mulai pergi meninggalkan medan pertempuran. Sebelum pertempuran dimulai, tentara Inggris menawarkan imbalan tanah kepada bangsawan Skotlandia agar segera menarik pasukannya. Tapi perundingan itu segera dirusak oleh William sambil mengatakan kepada Inggris agar pulang ke negaranya dan meminta maaf kepada rakyat Skotlandia atas pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan yang dilakukan selama 100 tahun. Tentu tentara Inggris menolak hal itu secara mentah-mentah dan lebih memilih peperangan karena mereka yakin dengan jumlah dan kekuatan yang mereka miliki. Karena sudah terkena mental, rakyat Skotlandia tetap menolak untuk berperang. Tapi kata-kata dari seorang William mampu membangkitkan semangat juang rakyat Skotlandia untuk tetap bertempur demi memperoleh kemerdekaan daripada hidup tersiksa selama-lamanya. Akhirnya ketegangan di antara dua kubu semakin memuncak. Serangan pertama dilakukan oleh pihak Inggris dengan menembakkan anak panah ke arah lawan. Namun serangan itu tidak membuat pasukan Skotlandia gentar dan justru mengejek dengan memamerkan bokong mereka. Di serangan panah yang kedua, William memberi aba-aba kepada pasukan berkudanya agar berpura-pura mundur dan bersiap menyerang di waktu yang tepat. Inggris yang geram kemudian menerjunkan pasukan berkuda yang menjadi andalan mereka. Tapi pasukan itu hancur oleh tombak panjang yang memang sudah dipersiapkan oleh William untuk menghancurkan pasukan berkuda yang menjadi kekuatan utama pasukan Inggris.
Kegagalan dari serangan mereka membuat Inggris tanpa basa-basi menerjunkan pasukan infanteri. William yang saat itu memimpin di garis depan, membuat rakyat Skotlandia maju bergerak penuh dengan semangat, dan akhirnya perang pun menjadi pecah. Terlihat dalam pertempuran itu Skotlandia lebih unggul. Selain itu pasukan pemanah Inggris yang bersiaga di kejauhan disergap oleh pasukan berkuda William yang sudah beralih maju ke barisan depan. Di tengah-tengah pertempuran, William berhasil memenggal kepala dari komandan pasukan Inggris, dan sisa pasukan Inggris yang berada di barisan belakang memutuskan untuk mundur melihat pasukan mereka dikoyak habis oleh pasukan Skotlandia. Kemenangan besar di pertempuran itu membuat William menjadi idola, sekaligus dinobatkan sebagai salah satu pemimpin dan pelindung rakyat Skotlandia. Tapi sayangnya kemenangan itu masih dinodai oleh pertikaian politik di antara para bangsawan Skotlandia yang masih memikirkan tanah dan kekuasaan. William yang muak dengan tingkah mereka keluar dari ruangan itu, lalu Robert datang mengejar untuk berbicara. Robert mengatakan, walau tingkah para bangsawan konyol, namun William masih membutuhkan mereka. Dan bila mana William menjadikan mereka musuh, maka hanya akan berujung pada kematian. Karena harus berhadapan dengan Inggris sekaligus para bangsawan Skotlandia sendiri. Tapi nyatanya William tetap mengabaikan hal itu dan terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan yang seharusnya diperoleh bangsanya. Dari hari ke hari pertempuran terus berlanjut. Setelah memenangkan pertempuran besar di Skotlandia, William menggerakkan pasukannya untuk menyerang wilayah utara dari kerajaan Inggris, bahkan sampai-sampai kota New York jatuh ke tangannya. Edward yang saat itu baru saja pulang dari Prancis tentu marah besar kepada anaknya. Di saat William membantai orang-orangnya, anaknya justru diam tanpa mengirimkan pasukan bantuan sedikit pun. Merasa keadaan semakin tidak menguntungkan, Edward mengirimkan utusan untuk melakukan kejahatan senjata, dan yang dia utus adalah menantunya atau istri dari anaknya. Isabel datang ke tempat William berada lalu menawarkan beberapa syarat perdamaian. Tapi jelas William menolak keras hal itu, karena waktu kecil dia sudah tahu bagaimana cara Edward bekerja untuk memperoleh kekuasaan. Isabel kemudian bertanya kepada William, kenapa dia melakukan penyerangan hingga menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Lalu William menceritakan semua kebenaran tentang Edward yang melakukan tindakan kebiadaban terhadap rakyat Skotlandia. William juga tak segan-segan menceritakan apa yang terjadi terhadap orang yang dia cintai. Dia berani mengungkapkan itu karena melihat bahwa semangat jiwa istrinya ada di dalam putri Isabella. Isabel yang kembali sebagai utusan datang melaporkan kepada Edward bahwa William menolak perundingan yang telah ditawarkan. Dan tidak hanya itu, Putri Isabella ternyata tidak membawa kembali hadiah yang ditolak oleh William, melainkan malah membagikannya kepada keluarga dari korban perang dengan alasan agar Edward bisa dipandang sebagai sosok raja yang peduli terhadap rakyat. Sebenarnya walau kejam, Edward adalah raja yang pintar. Dia menjadikan Isabella sebagai utusan hanyalah untuk memberi waktu pasukannya agar bergerak secara diam-diam. Dan setelah Isabella pulang, di saat itu juga pasukannya telah bersiap-siap. Isabel yang mengetahui hal itu langsung mengutus pengawal pribadinya untuk menyampaikan pesan kepada William tentang situasi yang dia alami saat ini. Dan setelah mengetahui bagaimana keadaannya, dia langsung mundur untuk memperkuat barisan pertahanan. Para bangsawan terlihat begitu gelisah dengan datangnya pasukan besar yang siap menghabisi mereka, sehingga dalam pikiran mereka tidak ada jalan lain selain melakukan negosiasi untuk memperoleh jalan tengah. Namun William secara terang-terangan menolak usulan untuk negosiasi dan memilih berjuang sampai akhir demi mendapatkan kemerdekaan. Sontak perdebatan itu hampir menyebabkan pertikaian terjadi di dalam ruang rapat. Robert sebenarnya sangat setuju dengan usulan para bangsawan, karena dilihat dari manapun peluang untuk menang memanglah sangat kecil. Tapi William bersikeras hingga dapat meyakinkan Robert untuk mendukung rencananya berperang melawan Inggris. Walau sudah mengambil keputusan, Robert sampai saat ini masih dilanda kegelisahan antara menyerang atau menyerah, sebab keputusan yang dia ambil akan menentukan nasib pemerintahannya saat ini. Hari yang ditunggu akhirnya kembali terjadi. William saat ini pergi memimpin pasukannya menuju medan pertempuran, tapi orang yang seharusnya ikut berjuang bersamanya tidak terlihat sama sekali, yaitu Robert the Bruce. Di saat pasukan dari kedua belah pihak maju, Inggris menempatkan pasukan Irlandia yang telah bersekutu di barisan paling depan. Tapi siapa sangka, di saat kedua pasukan hendak berhadapan, rupanya pasukan Irlandia justru bergabung dengan Skotlandia dan berbalik melawan Inggris. William kemudian memberikan aba-aba kepada pasukan pemanah untuk menyerang.
Dan rupanya tempat pasukan Inggris berpijak sudah dilumuri dengan minyak, hingga panah api yang ditembakkan membakar pasukan Edward sampai kocar-kacir. Melihat keadaan lebih diuntungkan, William menggunakan kesempatan itu untuk menyerang secara penuh. Tapi siapa sangka, di saat pasukan berkuda dibutuhkan, bangsawan yang memimpin pasukan itu justru pergi meninggalkannya. Sontak hal itu membuat William menjadi sangat tertekan. Di saat perang sudah terlanjur pecah, dia harus dikhianati oleh bangsanya sendiri. Rupanya bangsawan yang telah mundur sudah disuap oleh Edward dengan memberikan tanah seluas 2 kali lipat dari yang dijanjikan. Tahu bahwa keadaan itu tidak bisa membuatnya menang, William memutuskan untuk langsung menuju ke tempat Edward berada dengan tujuan mengambil kepalanya. Tapi lagi-lagi dia harus dihadapkan dengan kenyataan pahit ketika berhadapan dengan pengawal bertopan Edward yang rupanya adalah Robert the Bruce. William saat itu hanya bisa terdiam ketika tahu bahwa di saat dia berjuang demi bangsanya, dia justru dikhianati oleh rekan sebangsanya sendiri. Robert yang kasihan melihat William termenung merasa sangat bersalah, lalu dia membiarkannya kabur dari kejaran tentara Inggris. Akibat aksi pengkhianatan di hari itu, pasukan William menderita kerugian yang sangat besar. Selain banyak korban yang tewas, ayah teman William juga harus ikut berpulang ke hadapan Sang Maha Kuasa. Dihadapkan dengan banyaknya tumpukan mayat, Robert melihat seolah dia merenggut semua hal berharga dari bangsanya sendiri, dan karena itu dia menjadi sadar bahwa selama ini yang dia perjuangkan adalah sesuatu yang tidak ada dan hanya lari dari kenyataan, sehingga dia bersumpah kepada ayahnya untuk tidak berada di jalan yang salah lagi. Namun sakit hati William masih membekas sampai saat itu juga. Dia bahkan berkeliling kota membunuh satu persatu orang yang telah mengkhianatinya. Segera kabar soal pembunuhan itu menyebar luas. Ada yang mendengar dia sudah membunuh 50 orang. Ada juga yang mendengar sudah membunuh 100 orang seorang diri. Tapi yang membuat Edward gelisah bukanlah pembunuhan yang William lakukan. Namun datangnya kabar bahwa William diam-diam mengumpulkan relawan untuk membantunya ikut berperang. Edward kemudian berpikir bagaimana cara untuk membunuhnya. Dia sebenarnya sempat mendapat kabar bahwa menantunya mempunyai sebuah hubungan dekat dengan William. Lalu dia gunakan kedekatan itu untuk membuat sebuah jebakan. Tapi jebakan yang sudah dipersiapkan justru gagal. Itu semua karena rencana dari Edward bocor dan sampai ke telinga Isabella. Di dalam sebuah rumah, William bertanya-tanya kepada sang putri, kenapa dia selalu datang untuk membantunya. Setelah mendapat sebuah jawaban, mereka langsung melakukan cocok tanam. Keesokan harinya, entah sebab apa, para bangsawan tiba-tiba datang menemui William sambil berkata akan membuka sebuah perundingan untuk bergabung dengan William, asalkan William datang menemui Robert the Bruce. Tapi yang jelas semua orang tahu bahwa itu hanyalah sebuah jebakan semata. Namun William akhirnya mengambil keputusan untuk ikut setelah mendapatkan sapu tangan pribadi milik Robert the Bruce. Ketika sampai di tempat perundingan, terpencar tatapan mata kerinduan seorang teman di saat William dan Robert bertemu kembali. Tapi siapa sangka, ternyata jebakan sudah menunggu seperti yang semua orang duga. Sebenarnya Robert memang tidak bermaksud dan benar-benar tidak mengetahui jebakan yang telah dipersiapkan. Karena itu semua tidak lain adalah rencana dari para bangsawan dan ayahnya sendiri yang bertindak tanpa sepengetahuan Robert. Setelah William ditangkap, dia dijatuhi hukuman mati. Isabella yang mengetahui hal itu datang ke penjara menemuinya. Tidak kuat melihat orang yang dicintai akan dieksekusi, Isabel menyarankan agar William meminta ampunan kepada sang raja. Mungkin dengan begitu dia tidak akan dieksekusi. Tapi memohon ampunan bukanlah sifat dari seorang pejuang seperti William. Dia lebih memilih mati daripada hidup di bawah ketidakadilan. Isabel yang saat itu panik datang menemui Edward. Di saat itu kondisi Edward sudah tidak bisa berbicara akibat terserang penyakit parah di usianya yang sudah tua. Tapi walau begitu, perkataan terakhir Edward yang diucapkan kepada anaknya adalah bahwa dia merasa senang karena sebelum kematiannya dia dapat menyaksikan William tewas menderita. Setelah tahu itu, Isabella marah besar lalu membisikkan sebuah kata, yaitu ketahuilah, kematian akan datang kepada kita semua. Tapi garis keturunanmu akan mati bersamamu. Seorang anak yang bukan garis keturunanmu telah tumbuh di rahimku, dan aku bersumpah putramu tidak akan lama menduduki tahta. Mendengar ucapan itu, Edward tergerak dan tidak bisa mati dengan tenang. Sedangkan di tempat eksekusi, William disiksa sebelum mati karena tidak mau memohon ampun atau mengucapkan sumpah setia kepada sang raja. Siksaan itu disaksikan oleh dua orang temannya yang menyusup di antara kerumunan. Dan di saat eksekusi dilaksanakan, kata terakhir yang terucap dari mulutnya adalah merdeka, sambil melihat bayangan mendiang istrinya yang tersenyum di antara kerumunan.
Setelah aksi pemenggalan itu, tubuh William dipotong menjadi beberapa bagian. Kepalanya ditanam di London, tangan dan kakinya disebar ke 4 penjuru Britania untuk dijadikan sebagai peringatan. Namun itu semua tetap tidak menyurutkan semangat dari para pejuang Skotlandia yang terus bertempur di bawah kepemimpinan Robert the Bruce sambil meneriakkan nama sang pahlawan mereka, yaitu William. Di tahun 1314 Masehi, para pejuang Skotlandia kelaparan dan kalah jumlah hingga menyerang perkebunan Bannockburn. Mereka berjuang seperti puisi kepahlawanan. Mereka bertarung seperti orang Skotlandia dan memenangkan kemerdekaan mereka. Seperti itulah guys alur cerita dari film ini. Unsur sejarahnya ada, lalu dibalut dengan action serta drama yang mengharukan. Kalau buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Oke guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.